Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gary Aprilianto dari kelas 18 Akuntansi 1, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dari Universitas Bangka Belitung. Saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang memiliki tema peran moderasi dari kepemimpinan tim ketika nilai anggota tim tersebut berbeda. Nah, judul jurnal yang saya kutip berjudul Perilaku Organisasi dan Proses Keputusan Manusia dengan tema peran moderasi dari kepemimpinan tim ketika nilai anggota tim tersebut berbeda. Jurnal ini ditulis oleh Catherine J. Klein, Andrew P. Knight, dan kawan-kawannya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang arti kepemimpinan tim. Nah, apa itu kepemimpinan tim? Yang pertama ada kata kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu. Nah, yang kedua ada kata tim. Tim adalah kelompok di suatu organisasi yang anggota-anggotanya saling bergantung satu sama lain. Jadi, dapat kita simpulkan, arti dari kata kepemimpinan tim adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi sebuah kelompok di suatu organisasi untuk bekerja sama agar bisa mencapai tujuan organisasi. Berikutnya ada kata moderasi. Moderasi adalah suatu aktivitas peninjauan yang dilakukan dengan tujuan agar hal yang ditinjau itu tidak menyimpang dari aturan yang sudah berlaku. Nah, berikutnya ada kata peran pemimpin. Apa saja peran pemimpin itu? Dalam sebuah tim, seorang pemimpin memainkan peran yang kuat dalam membentuk proses dan hasil. Jadi perilaku pemimpin sangat mempengaruhi jalannya aktivitas sebuah tim, terutama saat tim tersebut menghadapi konflik. Peran pemimpin itu lumayan banyak. Yang pertama ada mengatur, mengkoordinasi tim, mengontrol tim, dan masih banyak lagi. Lalu, apa itu peran moderasi dari perilaku pemimpinan tim? Nah, peran moderasi dari perilaku pemimpin tim ini menimbulkan dua efek. Yang pertama ada efek moderasi dari kepemimpinan yang berfokus pada orang, dan yang kedua efek moderasi dari kepemimpinan yang berfokus pada tugas. Baiklah, kita akan mulai menjelaskannya dari efek moderasi dari kepemimpinan yang berfokus pada orang. Pemimpin yang menerapkan moderasi dari kepemimpinan yang berfokus pada orang adalah seorang pemimpin yang mengutamakan untuk memberikan kepedulian, perhatian, dan kenyamanan kepada anggota timnya. Tepatnya, pemimpin ini mengutamakan kepeduliannya terhadap anggota timnya. Nah, dalam hal ini, kesamaan nilai anggota tim merupakan kekuatan bagi tim tersebut. Tapi, jika nilai anggota tim berbeda, dapat menimbulkan konflik bahkan memperburuk etos kerja di tim tersebut. Oleh karena itu, untuk efek moderasi dari kepemimpinan yang berfokus kepada orang ini, harus mengutamakan kesamaan nilai dari anggota timnya. Dengan demikian, pemimpin yang dapat menerapkan dengan baik kepemimpinan yang berfokus pada orang ini dapat memperkuat dan meningkatkan perasaan kohesi, identitas, dan kebanggaan anggota tim. Karena kesamaan nilai anggota tim adalah kekuatan pemersatunya. Begitu pula kebaikan dan perhatian pemimpin mereka kepada setiap anggotanya. Berikutnya ada efek moderasi dari kepemimpinan yang berfokus kepada tugas. Pemimpin yang menerapkan moderasi dari kepemimpinan yang berfokus pada tugas ini adalah seorang pemimpin yang mengutamakan tugas dari aktivitas tim tersebut, seperti mengatur dan mengkoordinasi anggotanya untuk melakukan tugas dan perannya masing-masing. Kepemimpinan ini memiliki prinsip kerja keras. Jika pemimpin dapat menerapkan kepemimpinan ini dengan baik, maka akan menghilangkan etos kerja individu dan dibimbing untuk mengerjakan tugas secara efektif dan secara bersama-sama atau bekerja sama. Pemimpin yang baik dalam kepemimpinan yang berfokus pada tugas ini
dapat menghilangkan etos kerja individu pada perilaku kerja mereka. Sebaliknya, pemimpin yang lemah dalam kepemimpinan yang berfokus pada tugas akan mencurahkan perhatian yang relatif sedikit pada perencanaan, pembuatan prioritas, dan penjadwalan kerja tim mereka. Mereka lebih cenderung mengikuti arus dan tidak proaktif untuk menyusun kegiatan tim mereka. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis 1, kepemimpinan yang berfokus pada tugas memoderasi hubungan antara keragaman nilai dan konflik tim. Semakin seorang pemimpin tim menunjukkan kepemimpinan yang berfokus pada tugas, semakin lemah hubungan positif antara keragaman etos kerja dan konflik tim dan hubungan positif antara keragaman tradisionalisme dan konflik tim. Lalu hipotesis 2-nya yaitu kepemimpinan yang berfokus pada orang memoderasi hubungan antara keragaman nilai dan konflik tim. Semakin seorang pemimpin menunjukkan kepemimpinan yang berfokus pada orang, semakin kuat pula hubungan positif antara keragaman etos kerja dan konflik tim, dan juga semakin kuat hubungan positif antara keragaman tradisionalisme dan konflik tim. Baiklah, berikutnya ada metode penelitian. Terdapat 3 metode yang digunakan. Yang pertama ada metode sampel dan prosedur. Yang kedua ada metode pengukuran. Dan yang ketiga ada metode analisis pengumpulan data. Untuk metode sampel dan prosedur, pembuat jurnal ini mengumpulkan data survei longitudinal dari Program Layanan Nasional Amerika di Perumahan, berbasis tim-based dengan waktu selama 10 bulan. Selanjutnya dalam metode pengukuran, penelitian ini melakukan pengukuran menggunakan skala Likert, yaitu dengan poin 1 sampai dengan 5. Poin 1 artinya sangat tidak penting, dan seterusnya sampai dengan poin 5 yang artinya sangat penting. Hal yang diukur diantaranya yaitu kepemimpinan yang berfokus pada tugas, terus kepemimpinan yang berfokus pada orang, lalu etos kerja dalam menghargai keberagaman, tradisionalisme dalam menghargai keanekaragaman, lalu konflik tim, dan efektivitas tim. Selanjutnya, metode analisis pengumpulan data. Nah, untuk menentukan analisis ini, untuk menentukan nilai-nilai dari kepemimpinan yang berfokus pada tugas, kepemimpinan yang berfokus pada orang, konflik tim, dan peringkat anggota efektivitas tim yang signifikan secara statistik. Dengan menggunakan 3 metode tersebut, dapatlah hasil penelitian dari jurnal ini, yaitu peran moderasi dari kepemimpinan yang berfokus kepada orang dapat memperburuk hubungan keragaman nilai para anggota timnya, sehingga dapat menimbulkan konflik dari tim tersebut. Nah, sedangkan untuk peran moderasi dari kepemimpinan yang berfokus kepada tugas dapat melemahkan efek keragaman nilai, khususnya keragaman etos kerja pada konflik tim. Jadi dapatlah kesimpulannya, yaitu kepemimpinan yang berfokus pada tugas lebih bisa untuk mempertahankan kesamaan nilai etos kerja para anggotanya untuk menghadapi pada konflik suatu tim tersebut. Sebaliknya, kepemimpinan yang berfokus pada orang dapat memperburuk efek keragaman nilai dari tim tersebut. Jurnal ini juga memiliki batasan penelitian. Yang pertama yaitu tim yang dipelajari sangat berbeda. Yang kedua, kekurangan data dalam perbandingannya. Dan yang ketiga, tidak dapat mengumpulkan indikator dari efektivitas tim. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai peran moderasi dari kepemimpinan tim ketika nilai anggota tim berbeda. Saya akui banyak kekurangan dari penyampaian saya. Jadi, saya mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan kata yang saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya harap presentasi saya kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Oke, saya akhiri
presentasi saya. Sekian dan terima kasih.